hidupku. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu.
jujur berkata bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami meyakini sungguh bahwa firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri, sebab Engkau sendiri mengatakan saatnya Tuhan kami mau belajar daripada kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, artikan firman-Mu bagi kami, supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan bagi kami dari kebenaran firman-Mu di sana. Mungkin kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Semua memang suka cita luar biasa ya. Iya, saya sudah tahu. Hari ini beda dengan hari-hari yang lain. Iya, karena hari ini berkat melimpah. Iya. Anda harus siap. Sebentar Anda juara satu dalam lombanya ini. Dapat 3 juta. Bukan cuma itu, ada parcel di bawah. 2 paket. Ya? Iya. Jadi saya memang muka-muka berseri-seri. Bukan karena bulan Desember, tapi memang kadang ada yang plusnya kan. Puji Tuhan. Firman Tuhan untuk kita belajar bersama-sama di pagi ini. Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke 18 sampai yang ke 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke 25. Iya. Saya akan membacakan bagi semua, demikian bunyi firman Tuhan. Judul pembacaan firman Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan. Iya. Saya beri judul khotbah saya pagi ini, sikap hati yang menyenangkan Tuhan atau sikap hati yang dikehendaki Tuhan. Iya. Setiap tahun kita merayakan Natal, tapi saya jarang mendengar ada satu nama yang disorot di setiap perayaan Natal. Padahal figur ini sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Menyangkut apa? Rencana Tuhan yang besar untuk dunia ini. Siapa itu? Ya, Yusuf. Jarang disorot memang. Jarang disorot pun. Ya, tapi kalau kita belajar firman Tuhan ini, Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Seandainya kalau Yusuf kayak orang lain,
di luar rencana Tuhan. Dan sebagai manusia, dia tidak menerima Maria berdasarkan keadaan waktu itu yang terjadi pada Maria. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Firman Tuhan bilang apa? Ayat yang kedua, ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya secara diam. Ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, sudah mantap, ya, sudah persiapan, sudah mantap. Dengan keluarga, oke. Tinggal hitung hari untuk menikah. Tiba-tiba dengar toko calon ini sudah berpadan dua dengan laki-laki lain. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau ini di luar rencana Tuhan, terjadi bagi manusia biasa, wanita itu akan jadi bulan-bulanan. Ada amin? Jadi bulan-bulanan. Pasti dicemarkan namanya. Pasti. Oh, gosip sana sini. Iya. Sedangkan orang yang tidak betul saja. Nggak usah bilang sih. Apalagi ini kenyataannya. Ini dia suaminya. Bukan dengan dia punya calon. Iya. Dan tidak tahu siapa bapaknya. Oh, selesai sudah. Tapi Yusuf tidak. Karena apa? Dia punya hati yang tulus. Poinnya di sini, miliki hati yang tulus. Ada amin? Miliki hati. Yusuf punya hati tulus. Kalau kita baca, belajar kamus bahasa Indonesia, tulus, artinya di situ hati bersih, sungguh bersih, ikhlas. Hatinya Yusuf itu bersih. Dia tidak pernah berpikiran negatif. Tidak pernah. Yang pikirnya positif saja. Dia berdigosip orang, jangan saja. Terserah, yang berdosa kan bukan saya. Kamu yang berdosa. Ketika dia tahu ada aib orang, dia tidak mau ceritakan kepada orang lain. Kalau zaman sekarang, kalau dengar, Tuhan, pacaran 5 tahun tinggal mau nikah baru dihamil sampai pukul selesai sudah. Tapi Yusuf tidak, karena hatinya bersih. Dia tidak mencemarkan nama Maria di depan umum. Memang dia berniat untuk menceraikannya secara diam-diam. Tapi saya mau katakan, yang terjadi untuk Maria dan Yusuf ini bukan aib. Amin. Bukan aib, karena rancangan Tuhan. Ini rancangan Tuhan. Ini bukan aib. Tapi kalau terjadi di kalangan manusia di zaman ini, itu aib. Aib kan tidak? Aib dong. Belum nikah suami, semua tanggung. Kalau orang tua semua tanggung. Itu aib. Ya. Pasti kalau laki-laki saudara perempuan ada, dia tangga-tangga. Oh, pasti dia cerita sana sini. Orang pimpung dia sudah itu. Sudah. Perempuan banyak kok. Bukan cuma dia saja. Dia cantik lah, perempuan cantik banget. Bukan cuma dia yang cantik. Boleh kalau laki-laki ganteng punya pekerjaan, boleh kok keren lagi, ya. Pekerjaan lagi, mau pikir apa? Tapi Yusuf tidak. Dan satu lagi saya mau katakan, karena apa? Rencana Tuhan pasti terlaksana. Amin. Pasti terlaksana. Dan orang bisa mendengarkan rencana Tuhan. Ayub bilang apa? Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan rancanganmu tidak ada yang gagal. Rancanganmu tidak orang bisa membatalkan rancangan Tuhan. Ini karya besar untuk menyelamatkan manusia.
Yusuf punya hati bersih. Semua bilang begini buat kita. Tuhan hanya mau memakai orang-orang sebagai alatnya. Siapa itu? Mereka yang hatinya bersih. Untuk apa? Menggenapkan rencananya yang besar. Yusuf hatinya tulus. Maria, firman Tuhan bilang dalam Lukas pasal 2, pasal 1 ayat 48. Maria orang yang rendah hati. Amin. Dia rendah. Jadi Maria rendah hati, Yusuf hati tulus bersih. Tuhan patut keduanya untuk apa? Menggenapkan rencana yang besar untuk keselamatan dunia. Jadi kita perlu punya hati yang tulus, hati yang bersih. Tidak usah berpikir kita ke orang lain. Sekalipun nyata punya kesalahan, tapi bukan urusan Anda. Tidak usah, nanti dia urusan dengan Tuhan. Amin. Jangan hakimi dia. Tidak usah. Jangan sedikit-sedikit baca kumpul-kumpul, cari tahu ulang. Ya, memang sekalipun nyata dia punya salah, ya dia punya aib ada kurang, tapi bukan urusan Anda. Minum dulu. Itu bukan urusan Anda. Ya, jadi Tuhan hanya mau memakai orang-orang yang hatinya bersih, orang yang tulus, sebagai alat untuk apa? Menggenapkan rancangannya atau rencana yang besar. Jadi kalau ingin dipakai oleh Tuhan untuk rencana yang besar, memiliki hati yang tulus, hati yang bersih, sebagaimana Yusuf. Salah satu contoh lagi, Yusuf yang sama. Yusuf anaknya siapa tuh? Yakub. Tahu tidak? Kalau dia punya hati kotor, saya yakin dia ladeni Potifar punya itu. Pasti dia ladeni. Tahu tuh perempuan apa mesut cantik-cantik tuh? Kok selesai sih? Tapi Yusuf punya hati tidak negatif. Dia tidak takut Tuhan, hatinya bersih. Dia bilang tidak. Kalau seandainya dia ladeni istrinya Potifar, dia tidak mungkin sampai di penjara. Ya. Kemudian tidak mungkin dia ketemu dengan juru roti dan juru minum. Kalau tidak ketemu dengan keduanya, tidak mungkin dia ketemu dengan apa? Dengan Firaun. Dan kalau tidak ketemu dengan Firaun, tidak mungkin jadi Perdana Menteri. Dan apa yang terjadi bagi masa depan Israel? Sedangkan dari Basela lahir Yesus. Bagaimana dengan rencana yang besar ini untuk keselamatan dunia ini? Tidak akan pernah terlaksana. Tapi sekali lagi, rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Ingat itu. Makanya apa? Dari proses yang Yusuf jalani, pada akhirnya Kejadian 15:20, dia sudah takut waktu bapak meninggal. Dia bilang apa? Memang kamu berkarya yang jahat terhadap aku, tapi Allah berkarya sebagai kebaikan. Ya, untuk apa? Dengan maksud seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau itu proses itu tidak terjadi, Yesus tidak lahir sebagai manusia. Sekali lagi rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Makanya bulan ini kita harus rayakan Natal dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersih. Miliki, saya tidak lama, ya, miliki hati yang bersih. Jadi poin yang pertama, miliki hati yang bersih, itu hati yang tulus. Ya. Selanjutnya apa? Waktu Herodes dengar ada raja yang lahir, dia panik, dia kebakaran jenggot. Dia tahu ada orang baru datang cari raja yang lahir itu. Dia cari tahu, bertiga di mana? Siapa tahu nama-nama tiga orang di sini? Iya, sekolah minggu pasti pernah belajar. Tahu tidak? Gaspar, Melchior, Balthasar. Itu dong nama-nama. Dia panggil orang, dia bilang, pergi selidiki hal-hal tentang anak itu. Dan segera setelah kamu menemukan dia, beritahukan kepada saya supaya aku pergi untuk menyembah dia. Tapi dia berencana busuk. Dia mau bunuh. Karena terancam dia punya takhta. Ini raja ya, raja ini. Raja. Jadi rencana dia mau bunuh bayi Yesus ini. Dia bilang pergi sudah.
selidiki hal-hal tentang dia. Kalau sudah ketemu dia, datang, kasih tahu saya pesan pergi sembah dia juga. Tuh. Tapi Bapa di sorga rencananya tetap terlaksana. Diberitahukan kepada 3 orang yang dalam mimpi, kalau kamu kembali, jangan lewat jalan yang tadi itu. Ya, jangan. Seandainya kalau kamu lama sudah tetap lewat jalan yang semula ketemu Herodes, apa yang terjadi? Coba ayat. Coba bisa tebakan. Kenyataannya apa? Waktu mereka tidak lewat jalan itu, setelah dia tahu mereka sudah pulang, dia perintahkan bunuh semua bayi-bayi di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Bayangkan kalau itu terjadi, dan Yesus juga ada dalam bilang orang-orang yang terbunuh. Kata tidak ada sih. Kan rencananya gagal kan? Tapi tidak bisa gagal rencana Tuhan. Tidak bisa. Tidak mungkin. Artinya apa? Karena orang Majus itu orang yang taat. Mereka taat. Diberitakan dalam mimpi. Taat kepada perintah Tuhan. Makanya poinnya adalah milikilah hati yang taat. Amin. Miliki hati yang taat. Taat kepada perintah Tuhan. Firman Tuhan bilang perintah Tuhan tidak berat kok. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Dan merupakan bukti kecintaan kita kepada Tuhan adalah apa? Melakukan perintah-perintah. Ya? Saya tahu orang semua sudah hafal ini 1 Yohanes 5 ayat 3. Perintah-perintah Tuhan tidak berat. Tapi kenapa kita anggap berat? Karena kita sudah terlanjur cinta dunia, cinta daging. Mau hidup sesuai dengan keinginan daging kita. Makanya kita bilang cinta apa? Firman Tuhan itu, perintah Tuhan itu berat. Tidak berat. Firman itu ya dan amin. Kalau firman Tuhan tidak bilang tidak berat, firman tidak berat. Jadi poin yang kedua, yang berat, di samping kita punya hati yang tulus, hati yang bersih, milik juga hati yang taat, ketaatan. Berkat adalah pangkal, kita adalah pangkal ketaatan. Artinya diberkati. Berkat itu adalah dampak daripada ketaatan. Betul tidak? Ya, betul. Karena berkat itu bersyarat. Ayat di mana Pak Martin? Baca. Ulangan pasal 28 ayat sampai 14. Janji berkat itu bersyarat ya. Baca pasal 14. Dia bilang kamu taat setiap melakukan berkat ini yang terakhir. Kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Kamu naik bukan turun. Jadi jangan salah-salah kutip ayat. Artinya orang yang dipromosikan untuk hal-hal yang besar cuma mereka yang taat kepada firman. Jadi kepala dipromosikan Tuhan hanya mereka yang taat. Jadi orang yang dipromosikan untuk jabatan yang mana tinggi, ya, kalau Tuhan yang promosikan tidak perlu kok cari muka di pimpinan, sogok sana sogok sini jatuhkan orang lain. Kalau kau taat kepada Tuhan yang angkat, Tuhan promosikan. Jangan ikut orang lain untuk duduk di jabatannya. Kau bukan orang Kristen itu kalau itu terjadi buat kau. Amin. Iya. Taat kepada perintah Tuhan. Tuhan promosikan untuk jabatan yang lebih tinggi daripada sekarang. Anda pegang kuncinya taat. Ya, taat saja. Tidak berat kok. Kadang-kadang kita saling menjelekkan karena kita ingin dia punya tempat. Bawa mulu di pimpinan. Bapak bawa punya kabit itu. Bapak tahu dia begini. Kan? Baru dia diam-diam dia taruh di bawah asbak meja saat kantor bilang, saudara, kenal saya tahun depan Anda yang duduk jabatan ini. Berdosa. Bukan Tuhan yang promosikan dong. Karena Anda merasa tahu diri. Bukan melakukan
dalam orang yang hidupnya taat kepada Tuhan. Tidak semua. Orang Kristen bukan jaminan dia taat kepada Tuhan. Mau bukti? Mau? Kenapa banyak orang belum baca pardidu? Iya, selingkuh sana selingkuh sini, mabuk sana mabuk sini, sana di sini. Itu taat kan? Sikut sana sikut sini. Iya. Jadi untuk hari ini saya punya khotbah cuma 20 menit saja. Memang saya sudah rencanakan karena kamu agenda hari ini padat tuh. Iya. Ini baru 15 menit. Bagaimana kita mau taat kepada Tuhan? Semua orang punya telinga, semua orang punya Alkitab. Tahu seperti apa kita mau taat kepada Tuhan? Salah satunya sayang istrimu, karena Tuhan bilang apa? Kasih dia. Toh, kemudian sebagai istri hormati suamimu, sekalipun mungkin dia tidak punya jabatan atau mungkin gajinya kecil, pendapatan Anda lebih di atas, tapi di rumah dia imam. Anda mau diberkati, hormati dia, harga mati. Mungkin Anda lebih pintar, Anda punya gelar sampai berlipat-lipat ganda, dia punya mungkin cuma satu atau mungkin tidak ada. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, harus taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Harga mati, hormati suamimu. Ya, supaya apa? Diberkati. Yang mungkin dia bilang, kenapa saya berlutut setiap hari sampai suka kupas? Berlutut sudah bisa, berlutut suka bar. Tapi orang lain hidupnya senang, saya menderita terus. Bertobat. Mungkin tidak hormati suami Anda. Mungkin tidak menghormati istri Anda, mungkin tidak mengasihi istri Anda. Atau mungkin kewajiban sebagai suami Anda tidak jalankan. Kewajiban sebagai istri Anda tidak jalankan. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain. Introspeksi diri. Jadilah taat kepada firman Tuhan. Ada amin? Iya, itu kunci. Jadi firman Tuhan hari ini pendek saja. Iya. Yang sikap yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita cuma dua, sesuai dengan konteks pembuatan firman Tuhan. Memiliki hati yang tulus, hati yang bersih, dan yang kedua taat kepada firman atau perintah. Tuhan memberkati kita dengan firman.